semangat selalu siap dalam belajar ya. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa, mari kita berdoa sebelum mulai pembelajaran agar pembelajaran hari ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Silakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Selanjutnya Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Untuk nama-nama yang Ibu panggil, harap untuk mengangkat tangan dan mengatakan hadir. Ariana Asri Dewi, Hadir. Ayu Pandira, Hadir Ibu. Bayi Hanifah, Hadir Ibu. Dewi Eka Pertiwi, Hadir. Muhammad Afrianul Hakim, Hadir. Lihatun Baiba, Ananda Noktiurna juga hadir. Oke, semuanya hadir ya. Nah, anak-anak, minggu lalu kita belum sempat masuk ke materi yang baru karena banyak waktu yang kita gunakan untuk membahas materi terkait pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Nah, pada hari ini barulah nantinya kita akan masuk ke dalam materi yang baru. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya dulu, jika kalian adalah sebuah tanaman, kira-kira bagian manakah yang terus bekerja untuk tetap tumbuh? Ada yang tahu? Saya Ibu. Silakan Hanifah. Mungkin batang tuh soalnya batang yang buat tumbuhan itu bisa berdiri dan terus tumbuh tinggi. Oke, bagus. Batang itu memang penting, tapi ada bagian khusus di ujung batang yang justru terus bekerja tanpa henti. Nah, bagian yang itulah yang nantinya akan kita bahas pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya Ibu. Nah, anak-anak, jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas sebuah jaringan yang sangat penting bagi tumbuh-tumbuhan. Kenapa penting? Karena jaringan inilah yang membuat tumbuhan terus tumbuh. Coba bayangkan, tanpa jaringan ini, tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan baik ke atas maupun ke bawah maupun membesar ke samping. Selain itu, jaringan ini memiliki kemampuan luar biasa di mana dia bisa merubah sel-selnya menjadi sel-sel lain. Nah, jadi jika ada jaringan-jaringan yang rusak, jaringan inilah yang nantinya akan memperbaiki. Nah, sebelum masuk ke jenjang pembelajaran, coba anak-anak perhatikan teka-teki di bawah ini. Aku ada di ujung akar dan batang. Tugasku membelah diri tanpa henti. Aku membuat tumbuhan jadi tinggi, besar, dan bercabang. Siapakah aku? Ada yang tahu? Saya. Ya, Hanifah. Jaringan meristem. Nah, jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Hanifah bahwa jaringan tersebut adalah jaringan meristem. Jadi jaringan meristem itu adalah jaringan yang terus aktif membelah pada tumbuhan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang jaringan meristem, mulai dari pengertiannya, kemudian perannya, serta jenis-jenis meristemnya. Nah, jadi anak-anak, pada hari ini anak-anak akan mencapai 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dari jaringan meristem. Yang kedua yaitu menjelaskan peran jaringan meristem. Dan yang ketiga mengidentifikasi jenis-jenis meristem berdasarkan letak dan asalnya. Nah, dari ketiga tujuan tadi, anak-anak akan capainya dengan cara berdiskusi, presentasi, dan tanya jawab serta kuis yang akan nantinya Ibu berikan. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam materi inti. Yang pertama kita akan membahas terkait pengertian dari jaringan meristem. Nah, jadi jaringan meristem itu disebut juga dengan jaringan embrional, di mana jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis, sehingga tumbuhan akan mengalami pertumbuhan tinggi dan juga volume. Nah, jaringan ini dapat ditemukan di ujung akar, kemudian di ujung batang, serta jaringan kambium. Keberadaannya memungkinkan tumbuhan untuk terus tumbuh dan berkembang sepanjang hidupnya. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu terkait fungsi jaringan meristem, di mana jaringan meristem ini terdiri dari beberapa fungsi. Yang pertama yaitu pertumbuhan tanaman. Jadi jaringan meristem ini berperan dalam membantu tumbuhan tetap tumbuh, misalkan seperti pertumbuhan tinggi ataupun pertambahan volume. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan struktur tumbuhan baru, misalnya seperti pembentukan bunga, akar, batang, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu memungkinkan pembentukan cabang dan tunas.
Yang keempat yaitu pemulihan dan perbaikan. Apabila ada bagian-bagian dari tumbuhan itu ada yang rusak, maka jaringan meristem ini yang akan memperbaikinya. Dan yang terakhir yaitu pertumbuhan akar dan batang, di mana akar dan batang ini akan menjangkau air dan cahaya bagi tumbuhan. Nah, dari fungsi-fungsi jaringan meristem ini kita bisa melihat bahwa jaringan meristem sangat berperan penting di dalam tumbuhan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait jenis-jenis jaringan meristem berdasarkan letaknya pada tubuh tumbuhan. Di mana berdasarkan letaknya ini ada 3. Yang pertama ada meristem apikal, letaknya ada di ujung batang utama, ujung samping atau lateral, dan ujung akar. Kemudian fungsinya yaitu menyebabkan pertambahan panjang atau tinggi yang dimana juga disebut dengan pertumbuhan primer. Nah, semua tumbuhan yang bisa tumbuh tinggi itu memiliki meristem apikal. Jenis jaringan yang dihasilkan oleh meristem apikal ini adalah jaringan primer. Kemudian yang kedua yaitu ada meristem interkalar. Meristem interkalar ini letaknya ada di antara jaringan dewasa. Misalnya pada pangkal luas batang. Nah, fungsinya yaitu memanjangkan luas batang dan membentuk bunga. Contohnya, meristem interkalar ini bisa kita temukan pada rumput-rumputan, kemudian ada Poaceae, Caryophyllaceae, Polygonaceae, dan Ophiuchus. Nah, jenis jaringan yang dihasilkan pada meristem interkalar ini berupa jaringan primer juga. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu meristem lateral. Meristem lateral ini fungsinya sejajar dengan permukaan batang atau akar. Fungsinya yaitu menyebabkan pertambahan diameter pada batang dan akar. Nah, jadi pertumbuhannya itu termasuk dalam pertumbuhan sekunder. Contoh dari meristem lateral ini yaitu Cambium vascular dan Cambium gabus, dan jenis jaringan yang dihasilkan berupa jaringan sekunder. Nah, materi terakhir yaitu terkait jenis jaringan berdasarkan asal-usulnya. Nah, berdasarkan asal-usulnya ini juga terbagi menjadi 3, yaitu ada promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Nah, promeristem ini dia terbentuknya sejak fase embrio, kemudian letaknya ada di ujung akar dan ujung batang. Kemudian dia ciri-cirinya yaitu daerahnya kecil dengan sel yang aktif membelah. Nah, fungsi dari promeristem ini yaitu akan membentuk meristem-meristem lain, misalkan seperti protoderon yang akan membentuk epidermis, kemudian procardium yang akan membentuk jaringan pengangkut, dan meristem dasar yang akan membentuk parenkim. Kemudian yang kedua yaitu ada meristem primer. Meristem primer ini berkembang dari promeristem. Kemudian letaknya ada di ujung batang dan ujung akar. Ciri-cirinya yaitu sel-selnya embrionik dan aktif juga membelah. Nah, fungsinya yaitu menyebabkan pertumbuhan primer seperti memanjang ke atas dan ke bawah. Kemudian contohnya yaitu semua tumbuhan yang mengalami pertumbuhan vertikal. Nah, yang terakhir yaitu ada meristem sekunder. Meristem sekunder ini berasal dari sel dewasa yang kembali lagi menjadi meristematik. Letaknya ada di sisi batang dan akar. Kemudian ciri-cirinya yaitu selnya berbentuk pipih atau prisma, kemudian memiliki vakuola yang besar. Fungsi dari meristem sekunder ini yaitu menyebabkan pertumbuhan sekunder yaitu penebalan pada batang dan akar. Nah, contohnya yaitu pada Cambium vascular dan Cambium gabus. Nah, jadi anak-anak dengan kita mengetahui jaringan meristem ini, kita bisa mengetahui bahwa bagaimana tumbuhan itu tumbuh dari embrio hingga menjadi besar dan kuat. Nah, sedang meristem mempunyai peran dan fungsinya masing-masing pada tumbuhan. Nah, selanjutnya setelah memaparkan materi terkait dengan meristem, anak-anak akan mengerjakan LKPD secara berkelompok, di mana ibu akan membagi anak-anak menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama kelompok Ayun, kemudian yang kedua Mbak Hanifa, dan yang terakhir Delika Pertiwi. Oke, nah untuk LKPD-nya ibu bagikan ya. Ya, Ibu. Apakah semua kelompok sudah mendapatkan LKPD yang diberikan? Sudah, Ibu. Oke, jika sudah silakan membaca petunjuknya dan menjawabnya dengan benar. Ibu memberi anak-anak waktu sebanyak 15 menit. Apakah cukup? Cukup. Oke, silakan untuk mengerjakan ya. Ya, Ibu. Misal di batang, di ujung batang. Tadi ibu telah jelaskan. Oh, ya Ibu, makasih. Oke, gimana kelompok lain ada kesulitan? Selesai anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, jika sudah, masing-masing kelompok akan mempresentasikan
hasil diskusinya ke depannya. Ibu mulai dari kelompok 1. Apakah kelompok 1 sudah siap? Sudah, Ibu. Oke, silakan langsung maju untuk kelompok 1. Dari yang pertama di sini ada meristem apikal. Meristem apikal itu letaknya di ujung akar dan ujung batang. Kemudian fungsinya itu untuk pertumbuhan primer, yaitu memanjakan akar dan batang tumbuhan. Oke, itu saja Ibu kelompok 1. Bagaimana kelompok lain? Saya mau menjelaskan interkalar Ibu. Oke, nanti ya Hanifah. Baik. Terima kasih kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya kelompok 2. Dan di sini saya akan mewakili kelompok 2 akan membacakan mengenai meristem interkalar. Meristem interkalar itu lokasinya di antara jaringan dewasa seperti pangkal luas batang pada rumput. Terus fungsinya itu untuk mempercepat pertumbuhan batang. Itu saja dari kelompok 2 Ibu. Dan Oke, terima kasih kepada kelompok 1 dan 2. Kelompok 1 dan 2 telah menjelaskan dengan baik. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin ditambahkan? Kelompok 3, Ibu. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kelompok 3 ingin menambahkan jawabannya. Yang ketiga itu ada meristem lateral, lokasinya itu sepanjang sisi batang dan akar. Kemudian fungsinya itu pertumbuhan sekunder, yaitu memperbesar diameter batang dan akar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali kelompok 3. Oke, baik. Terima kasih kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Apakah anak-anak Ibu semuanya telah memahami terkait penjelasan Ibu tentang jaringan meristem? Sudah, Ibu. Jika anak-anak semuanya sudah paham, selanjutnya kita akan kuis. Yeay. Nah, kuis ini akan menjadi bahan evaluasi untuk anak-anak. Silakan anak-anak mengecek handphonenya, kemudian men-scan barcode yang ada di layar, atau Ibu akan kirimkan linknya saja ya pada WA group. Baik, Ibu. Nah, apakah anak-anak telah bisa mengakses link yang Ibu berikan? Sudah, Ibu. Oke, jika sudah, Ibu hitung mulai dari 3 ya. Ya, Ibu. 3, 2, 1. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit. Jangan ada yang menyontek ya. Oke anak-anak, sekarang waktunya sudah habis. Kita lihat sama-sama siapakah peraih peringkat 1, 2, dan 3 pada kuis hari ini. Oke, jadi peringkat pertama yaitu ada IPA. Silakan maju IPA. Kemudian yang kedua ada Pian. Kemudian yang ketiga ada Tari. Karena anak-anak telah berhasil meraih peringkat 1, 2, dan 3, bahkan menyelesaikan dengan sangat benar soalnya, Ibu memberi anak-anak reward atau hadiah ya. Ini yang untuk peringkat pertama, peringkat kedua, dan peringkat ketiga. Ya, silakan kembali ya. Bagi anak-anak yang nilainya masih belum maksimal, jangan berkecil hati karena itu hanya sebagai bahan evaluasi, dan Ibu harap anak-anak bisa belajar lebih banyak lagi dan mengulang materi yang telah Ibu berikan. Apapun hasilnya, Ibu tetap bangga terhadap proses kalian dalam pembelajaran Ibu pada hari ini. Nah, jika ada soal yang membingungkan, silakan bagi anak-anak bertanya. Saya Ibu, silakan Ayun. Bu, kalau misalnya meristem sel dewasa, apakah artinya jaringan yang tadinya sudah berhenti membelah bisa aktif kembali? Nah, pertanyaannya bagus ya. Memang benar, meristem sekunder itu berasal dari sel-sel dewasa yang berubah kembali menjadi sel meristematik. Nah,
Proses ini disebut dengan dediferensiasi. Artinya meskipun awalnya sel-sel itu sudah jadi jaringan dewasa, misalnya seperti jaringan parenkim, mereka bisa aktif kembali dan mulai membelah untuk membentuk jaringan baru, misalnya seperti kambium. Saya bertanya Ibu, Oke, silakan Billy. kan semua tumbuhan tuh katanya tadi punya meristem. Ya. Tapi kenapa kalau rumput itu cepat sekali pertumbuhannya, tapi pohon lama sekali? Nah, pertanyaan juga menarik. Tadi kan telah Ibu jelaskan terkait dengan meristem interkalar. Jadi rumput itu mempunyai meristem interkalar, yaitu jaringan meristem yang terletak di pangkal luas batang, bukan hanya di ujungnya seperti meristem apikal. Nah, jadi saat bagian atas perlu dipotong, meristem interkalarnya itu akan tetap aktif dan bagian bawahnya itu bisa tumbuh cepat lagi. Nah, kalau pohon itu meristemnya itu ada di ujung batang, jadi kalau ujungnya dipotong, perlu waktu lebih lama lagi untuk pohon tumbuh karena harus menunggu tunasnya yang baru lagi untuk aktif. Begitu ya, apakah sudah paham? Oke Pak, ada lagi pertanyaan? Tidak Ibu. Nah, jika anak-anak tidak ada yang ingin bertanya, selanjutnya kita akan menarik kesimpulan dari pertemuan pada pagi hari ini. Ibu ingin bertanya kembali kepada anak-anak untuk mengingat lagi materi-materi tadi yang telah Ibu jelaskan terkait apa itu jaringan meristem. Ada yang masih ingat? Nah Ibu, Silakan Hanifah. jaringan meristem adalah jaringan tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Jenis-jenisnya itu ada 3, yaitu meristem apikal untuk pertumbuhan memanjang, kemudian meristem interkalar untuk pertumbuhan di antara jaringan dewasa, dan yang terakhir ada meristem lateral, yaitu untuk pertumbuhan sekunder. Jaringan ini penting karena memungkinkan tumbuhan tumbuh tinggi, panjang, dan besar. Nah, jadi tepat sekali apa yang disampaikan oleh Hanifah bahwa kita tadi telah membahas terkait jenis-jenis meristem, kemudian ada pengertiannya, kemudian ada juga peran dan fungsinya. Nah, dari pertemuan pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan anak-anak tugas lanjut, yaitu tugas rumah yang dikerjakan secara individu, di mana anak-anak akan membuat peta kualitas meristem, bisa menggunakan Canva ataupun aplikasi editing lainnya. Kemudian anak-anak membuat kata konsepnya itu terkait dengan letaknya, asal, dan fungsi dari jaringan meristem tersebut. Apakah tugasnya sudah jelas? Sudah, Ibu. Bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait jaringan meristem? Seru Ibu. Dan Mulai pagi. Oke, terima kasih ya kepada anak-anak semua atas kerjasama dan semangat belajarnya hari ini. Jangan lupa di rumah untuk mengerjakan tugasnya, kemudian mengulang kembali materi-materi yang telah Ibu jelaskan. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas materi terkait jaringan permanen. Pastikan anak-anak untuk membaca terlebih dahulu materi-materinya. Ya Ibu. Baik, Ibu. Oke, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan.